Halo sedulur-sedulurku sekalian, dari videoku sebelumnya ternyata ada beberapa komentar yang fokusnya kepada tata krama Jawa. Ya, bukan budaya Jawa yang hilang, tapi memang tata krama Jawa menurut teman-teman nih yang berkomentar tuh sepertinya tata krama Jawa mulai terkikis. Nah, beberapa waktu lalu sih ya seperti kata yang ini nih, komentar ini dia menulis yang sudah hilang itu sopan santun dan tata krama, ya bukan budaya Jawanya. Lalu ini coba kita cek komentar lainnya nih dari @awaw9451. Nah, yang intinya mempertanyakan kenapa banyak keluarga Jawa yang sekarang justru menggunakan bahasa Indonesia gitu loh, ya kan, sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi menurut dia nih, sementara bahasa Jawa semakin jarang diturunkan kepada anak-anaknya. Ya, itu memang terjadi. Jujur ya teman-teman, kalau kita semakin mikirin pembahasan itu ya kayak semakin dalam gak sih? Ya karena mungkin yang sedang kita hadapi itu bukan sekedar perubahan bahasa ya, bukan juga sekedar perubahan budaya, tapi perubahan cara hidup. Nah, kemudian muncul, apakah benar budaya Jawa itu mulai hilang? Sebenarnya yang mulai hilang dari beberapa yang sudah kita bahas itu nilai-nilai yang dulu hidup di dalamnya, ya enggak? Mungkin beberapa kegiatan masih dilaksanakan tapi nilai-nilainya entah kemana. Nah, coba nih kita lihat lebih dalam. Kalau kita mau jujur-jujuran nih ya, budaya Jawa itu justru sedang mendapatkan perhatian baru. Kayak sinden nih, dulu dianggap hiburan orang tua, sekarang jadi viral di media sosial ya kan. Karena sinden-sinden muda juga bisa adaptasi dengan tren saat ini, bisa ngadopsi lagu-lagu yang mungkin dipadukan dengan musik khas kita semua ya kan. Kemudian kayak wayang juga dianggap kuno, terus sekarang mulai nih cuplik-cuplikannya di YouTube, di TikTok dan media sosial lainnya itu mulai menarik. Ya kan, ada penggalan-penggalan lucu tapi kita seru nih, kayaknya lucu nih gitu. Jadi pengen nonton fullnya kayak gimana, itu kan berkat kehebatan media sosial saat ini. Nah, sampailah di konten bahasa Jawa nih yang katanya semakin terkikis, tapi justru banyak konten kreator yang nongol dengan bangganya pakai bahasa Jawa. Yang artinya apa? Ya secara budaya Jawa itu memang belum hilang, masih ada, masih hidup, masih dikenal lah ya. Bahkan dalam beberapa aspek nih lebih dikenal daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu nggak ada media sosial kan, ya hanya orang-orang di sekitar aja yang aktif pakai bahasa Jawa. Sementara saat ini mungkin orang-orang di luar Jawa pun sedikit tertarik ya kan, untuk coba bercanda pakai bahasa Jawa. Dan mereka juga semakin tertarik karena adanya lagu-lagu Jawa, koplo kayak gitu kan, dangdut atau apapun itu yang pakai bahasa Jawa tapi bisa beriringan dengan tren musik saat ini. Nah, makanya mereka tertarik dong. Oh, ini kayaknya asik nih musiknya, terus bahasanya Jawa. Ya sedikit-sedikit mereka cari tahu lah gitu. Ada teman-teman yang di luar Jawa pakai bahasa Jawa gitu. Ya itu tadi, kenapa sih banyak orang merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin yang dimaksud yang hilang itu bukan budayanya ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, melainkan nilai-nilai yang dulu menyertainya sekarang hilang. Oke, fenomena bahasa Jawa yang semakin jarang digunakan itu kayaknya bukan di asalku aja, bukan di desaku saja. Bisa jadi desa atau sekitar lingkungan teman-teman nih, khususnya orang Jawa itu kayaknya mulai jarang ya pakai bahasa Jawa untuk lingkungan keluarga terutama. Atau mungkin teman-teman pernah nemu yang seperti itu. Kalau memang seluruh keluarga Jawa baik di kota maupun di desa nih lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, maka secara logika ya, kalau kita pikir jumlah penutur aktif bahasa Jawa akan terus berkurang, ya kan? Dan jika berlangsung selama beberapa generasi, bahasa itu bisa mengalami kemunduran guys. Bukan karena dilarang sih memang, bukan karena dibenci juga, tapi karena memang tidak lagi digunakan, udah nggak jadi kebiasaan kita sehari-hari ya kan.
Ya kan pada dasarnya itu bahasa bisa hidup itu karena apa sih? Kan karena bisa dipakai ya setiap harinya, rutin gitu. Hal-hal seperti itu kayak bahasa gitu itu bukan karena disimpan, gak bisa kita jaganya dengan nyimpen doang, itu gak bisa. Dan bukan karena dipajang, cuman sekedar pajang tulisan, kayaknya gak sesederhana itu. Melainkan nih karena digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, yang sangat menarik di sini adalah seringkali justru orang Jawa yang merantau merasa lebih ingin mempertahankan bahasa Jawa. Ya kayak aku pribadi pengen banget mempertahankan dan melestarikan bahasa Jawa. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena memang sudah jadi kebiasaan teman-teman dari zaman kuliah sampai sekarang zaman kerja dapatnya orang-orang luar Jawa terus. Mau nggak mau kami harus pakai bahasa Indonesia. Beberapa teman-teman dari Jawa kalau memang sudah kenal atau mungkin baru kenal dan langsung nyeplos nih pakai bahasa Jawa, ya wes hajar ngoko rapopo, walaupun ning kantor ya kan kami nggak malu karena itu kekayaan kita sebagai orang Jawa. Kenapa sih bisa bangga ya? Karena bahasa Jawa itu bukan cuman alat komunikasi doang. Bahasa itu kan kayak udah jadi identitas kita ya kan. Bahasa itu udah jadi pengingat kampung halaman. Dan bahasa itu merupakan cara kita tetap terhubung dengan akar budaya kita. Nah, karena itu semualah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita bahas. Kalau memang bukan kita sendiri yang asli keluarga Jawa, lantas siapa lagi yang mau melestarikannya ya kan? Terlepas dari bahasa Jawa, inti dari permasalahan kita di video ini adalah tata krama. Ada hal lain yang lebih penting daripada bahasa, yaitu tata krama. Nah, karena bahasa ini bisa dipelajari kembali, karakter emang bisa dibentuk dalam sehari, ya kan? Itu sangat sulit. Masyarakat Jawa sejak lama dikenal dengan beberapa nilai yang cukup kuat nih ya, yang sudah menjadi khas dari orang Jawa itu tentang sikap menghormati yang lebih tua, sikap menghargai sesama, ramah terhadap lingkungan sekitar, dan tentunya menjaga perasaan orang lain. Dulu ya, di banyak daerah di Jawa, berpapasan dengan tetangga hampir pasti saling nyapa, ya kan? Kalau kita melewati orang yang lebih tua, biasanya menundukkan kepala sedikit, paling tidak sebagai bentuk penghormatan kita terhadap beliau. Terus ketika kita bertamu, ada tata cara tertentu yang dianggap sopan. Bahkan pilihan kata dalam bahasa kita, bahasa Jawa, pun dibuat berbeda sesuai usia dan kedudukan lawan bicara kita. Biasa kalau kita dengan setara, ada sih beberapa tempat yang memang mereka terbiasa dengan kromo, ya walaupun bocah-bocah setara gitu. Tapi kalau masa kecilku atau tempatku, pakai kromo itu biasa yang lebih tua. Kalau sama setara biasa ngoko lah biasa. Cuman di tempatku kalau kita berani ngomong kasar ya, kayak apa sih namanya, misuh lah atau mengumpat gitu, bawa-bawa kaki empat, kayak gitu-gituan, itu biasanya sudah ada sanksi sosial atau dicap kayak, oh anak itu bandel, anak itu liar, nggak terdidik dan segala macam. Jadi itu ada nilai kita di mata masyarakat. Apakah itu semua selalu sempurna? Tentu saja tidak. Tetapi nilai dasarnya adalah penghormatan kepada sesama manusia. Dan inilah yang mulai dirasakan banyak orang, dirasa semakin berkurang, bukan hanya di Jawa, tetapi mungkin hampir di seluruh lapisan masyarakat modern. Apakah ini salah generasi muda? Apakah ini salah kita-kita, ya kan? Coba kita pikirkan. Kayaknya nggak sesederhana itu, ya kan? Kalau kita nyalahin generasi-generasi berikutnya atau generasi-generasi terbaru, generasi muda itu kayaknya nggak adil gitu. Ya, karena generasi terbaru muncul, generasi terbaru tumbuh, itu kan dalam dunia yang berbeda dan jelas dalam bimbingan generasi sebelumnya. Ya, sudah kenal digital, lebih individualis, ya kan? Contoh nih, interaksi yang dulu terjadi di teras, di halaman rumah setiap pagi ataupun sore, sekarang mungkin sudah pindah ke layar ponsel. Orang-orang tuh udah sibuk HP terus, ya kan? Kayak lagi ada acara, lagi ada ngumpul, lagi ada meeting, lagi ada rapat, lagi ada tamu, HP, lagi ada orang ngajak ngobrol, HP. Itu adalah tata krama, etika dasar. Kita nggak menghormati apa yang ada di situ. Kita nggak menghargai ya lawan bicara atau apa yang ada di depan mata kita. Dampaknya handphone itu sangatlah besar. Ketika kita rapat, ketika kita punya lawan bicara, ngobrol atau acara apapun itu, handphone masukkan.
Kalau nggak ada telepon atau darurat, skip. Kita fokus pada apa yang sedang ada di depan mata kita. Itulah tantangan tata krama di zaman sekarang. Salah satunya ya. Dan dari itu semua dampaknya apa sih? Banyak sekali nilai-nilai sosial yang dulu secara alami kita pelajari, secara alami kita dapatkan di kehidupan sehari-hari, sekarang malah sangat jarang. Bahkan kalau kita memberikan saran, memberikan teguran, yang ada orang tersebut pasti emosi. Megang handphone nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ini adalah tentang etika, tentang kualitas kita, diri kita. Indonesia butuh orang-orang disiplin, mulai dari diri kita sendiri. Jadi ya teman-teman, masalahnya bukan karena generasi muda yang lebih buruk ya, bukan. Tapi karena memang lingkungan sosial kita sudah berubah dan kita harus tetap lanjut melestarikannya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak harus memilih ya antara menjadi modern atau menjaga budaya. Kita bisa melakukan keduanya nih teman-teman. Kita bisa menggunakan teknologi modern sambil tetap mengajarkan bahasa daerah kita, khususnya Jawa yang sedang kita bahas. Kita juga bisa aktif di media sosial ya kan. Dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita tetap bisa menjaga sopan santun. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Tentu tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama. Karena ya kalau kita pikirkan baik-baik, nilai-nilai yang baik sebenarnya tidak pernah ketinggalan zaman loh. Nggak pernah. Contohnya apa? Kejujuran itu nggak pernah guys ketinggalan zaman ya kan. Keramah-tamahan itu nggak bakal dari zaman perang sampai sekarang itu tetap kepake ya kan. Apalagi ini menghormati orang lain itu sangat dibutuhkan saat ini. Jadi apakah budaya Jawa itu akan hilang? Nilai apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? Karena budaya itu kan bukan tentang wayang, bukan hanya soal batik, bukan hanya soal bahasa. Budaya itu juga hidup dalam sikap kita, dalam kebiasaan kita, dalam cara kita memperlakukan orang lain. Nah, menurut para sedulurku sekalian ini, apa sih yang perlu kita jaga? Apa sih yang perlu kita tuturkan ke generasi muda agar mereka juga bisa menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kita, orang Jawa? Bahasa, tata krama, keramahannya, atau justru ada hal lain yang lebih penting daripada itu semua? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas.